Pemirsa sudah sewajarnya yang namanya perempuan pengen terlihat cantik, Betul. kapanpun dimanapun dan melakukan perawatan apalagi sekarang tuh klinik kecantikan di mana-mana ada setiap sudut Jakarta pasti ada klinik kecantikan. Setuju. Tapi harus hati-hati karena ini Setuju. ada kejadian yang cukup memprihatinkan ya kepada kakaknya dari Elmatiana yang mengalami malpraktik katanya. Kasihan loh. Nah, tapi ini kalau misalnya dibilang malpraktek kayaknya saya juga agak bingung ya. Karena gimana? Karena kakaknya dari Elmatiana ini sudah melakukan filler ini kan sudah 5 tahun ya? nih. Kan biasanya setahu saya nih ya, kalau filler itu kan hilangnya nggak nyampe setahun udah hilang ya? Iya nggak sih? Aku juga nggak paham sih Tapi nggak ini tahu juga kesalahannya ya. di mana Nah, ya. ya. Jadi daripada kita penasaran bertanya-tanya, kita pengen tahu kejelasannya seperti apa dalam berita berikut ini. Ini deh. Demi tampil cantik, Rensi Milano kakak Elmatiana itu harus telan pil pahit. Tadinya dirinya terpaksa naik meja operasi di sebuah rumah sakit akibat dugaan malpraktek yang dilakukan sebuah klinik kecantikan. Suntikan filler yang dilakukan sebuah klinik kecantikan diduga menjadi penyebab bagian leher Rensi sampai infeksi hingga mengeluarkan nanah. Meski kini telah menjalani operasi serta tengah dalam proses pemulihan, Rensi yang setia ditemani Elmatiana itu akan kembali menjalani operasi di bagian bibir. Memprihatinkan lagi, Rensi yang terus berjuang untuk sembuh itu kini dilarang gosok gigi pasca operasi di bagian lehernya. Lagi pemulihan, semalam juga sempat sesak napas ya karena obatnya keras jadi lambungnya naik. Jadi semalam langsung dibawa ke dokter. Saya gosok gigi aja nggak boleh. Tapi kemarin karena saya nggak tahu, saya gosok gigi. Kata dokter, jangan gosok gigi, nanti nggak kering. Akhirnya cuma dikasih kumur-kumur aja, obat kumur gitu. Ya saya berharap sih mudah-mudahan nggak berbahaya karena ini masih penyembuhannya masih lama banget ya karena saya harus pakai ini nggak bisa dibilang berapa bulan tergantung dari kondisi ininya aku karena kemarin dicek yang masih bengkak sebelah sini yang ini sih udah agak enggak. Dugaan terkuat, Rensi mengalami malpraktik. Sayangnya, klinik kecantikan yang menjadi tempat Rensi melakukan suntik filler seperti cuci tangan. Diakui Rensi, ketika dirinya berusaha menghubungi untuk meminta penjelasan terkait kondisinya, pihak klinik malah menawarkan beberapa produk kecantikan lain padanya. Lalu, benarkah ketika kondisi Rensi sudah parah serta terkuak ke publik, barulah pihak klinik kecantikan berusaha menemui Rensi? Saya sih sempat juga telepon ke si klinik itu, kok saya di filler begini gitu. Malah dia nawarin saya produk-produk dia lainnya. Jadi kayak mengalihkan pembicaraan keluhan saya gitu. Ya udah, saya pikir udah sembuh lah, dikasih obat mungkin nggak apa-apa ya, udah keluar semua gitu. Saya masih berbaik hati, masih nggak negatif thinking gitu, masih yang penting saya sembuh. Udah 1 tahun berjalan 2009, seringkali bengkak tapi tidak mengeluarkan nanah, cuman bengkak sakit aja, bengkak sakit saya diemin aja, 4 hari hilang, nanti beberapa bulan cuman begitu lagi gitu lagi, cuman nggak mengeluarkan nanah. Puncaknya 20 yang kita liburan ke itu puncak-puncaknya dia bengkak sampai besar, nanahnya keluar banyak. Mungkin dari tahun sebelumnya dia ngumpulin nanah ya mungkin. Nanti kliniknya belum ya, karena memang sih sebenarnya gini loh, tadinya awalnya saya tuh mau baik-baik ya kan, maksudnya saya telepon klinik tersebut tidak mau diangkat, saya WA nggak direspon, akhirnya gimana caranya ngeluarin nih orang ya, akhirnya saya buat status lah seperti itu, tutup apa enggak ya gitu, karena mungkin saya kesel gitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini akhirnya dia mau respon ya, jadi saya menunggu dia minggu ini untuk ketemu, apakah bagaimana niat baiknya, bagaimana tanggung jawabnya kepada kakak saya. Jadi kemarin saya nggak mikirin dulu itu, saya lebih mikirin bagaimana dia bisa ditangani dengan baik oleh dokter yang mengoperasinya. Ya saya udah nggak mikirin dia lagi, yang penting saya sembuh aja dulu. Saya minta temen yang dokter buat nurunin panas saya dulu. Itu pun waktu dia sakit dia nggak komplain ke saya. Jadi yang ngasih tahu itu ada si Virus teriak-teriak, kakak Aici sakit tuh Aici. Dia kan biasanya kalau ini awalnya supir gini, Kak Renci minta dibeliin obat, apa dia gitu kan. Menawarkan harapan untuk tampil cantik, malah kenyataannya jauh panggang dari api.
Inilah yang dirasakan Renzi Milano pasca menjalani perawatan di klinik kecantikan tersebut. Bukan cantik yang diperoleh, malah sakit bahkan membenamkannya dalam derita sakit. Gara-gara dugaan malpraktek ini, pihak Renzi sepertinya telah menempuh jalur hukum. Meski begitu, untuk saat ini, Renzi masih fokus untuk menjalani pengobatan. Pokoknya saya udah memberikan kuasa pada lawyer aja biar nanti mereka yang ngapain. Karena saya lagi fokus ke diri saya dulu, mental saya biar kuat, kondisi saya kan masih agak kayak keliling-keliling ya, karena kan saya sebenarnya bius tidur tuh udah nggak mempan, emang harus bius total. Jadi masih obat antibiotik masih diminum, jadi masih agak lemes gitu. Jadi Belum bisa makan bener ya? biarin fit dulu aku. Renzi memang tak menyangka bakal menerima kenyataan ini. Ironisnya lagi, perawatan kecantikan yang dilakukan merupakan bagian dari endorse. Tapi apa jadinya kini? Meski gratis, Renzi malah harus keluar banyak uang untuk menjalani operasi di rumah sakit. Lantas, benarkah Renzi bukannya menerima suntikan filler, melainkan dimasukkan silikon yang dinilai cukup berbahaya? Ya diajaklah salah sama teman-teman juga, mau nggak di-endorse sama ini, yaudah aku ikutan aja, kan orang ikut-ikutan, apalagi aku merasa filler itu nggak berbahaya, karena dia juga bilang nanti juga hilang sendiri gitu. Dan aku juga nanya-nanya, filler nanti kayak gimana, hilang sendiri kok, itu nggak berbahaya. Ya kan nanya-nanya juga ke teman-teman yang lain. Tapi kalau bilang lu mau nggak disuntik silikon, siapa yang mau disuntik silikon? Ini kemungkinan yang disuntikan adalah benda asing ya. Kan saya kan orang awam kan, nggak ngerti gitu. Saya bilang kalau bukan filler, apalagi kalau berarti itu silikon dong gitu kan ya. Belum diketahui juga sejenisnya apa. Jadi akhirnya untuk memastikan benda asing apa itu, akhirnya saya bawa ke lab untuk diperiksa apakah yang disuntikan itu gitu. Jadi sekarang ini lagi menunggu hasilnya apakah benda asing itu yang disuntikan di kakak saya. Terkait nama serta alamat klinik kecantikan, baik Renzi maupun Elma belum buka suara. Meski begitu, diakui Renzi kalau tak hanya dirinya yang menjalani perawatan di klinik kecantikan itu. Beberapa artis pun kabarnya telah menjalani perawatan kecantikan di klinik yang diduga melakukan malpraktek pada Renzi. Lantas, siapa saja artis yang pernah melakukan perawatan kecantikan di klinik tersebut? Enggak, saya merasa kalau filler itu tidak berbahaya, jadi memang saya mau di filler karena tidak berbahaya. Nah kan yang melakukan yang ini yang harus bertanggung jawab, apa yang dia berikan kepada saya, itu aja. Ya kan? Ada artis kah yang Banyak sebenarnya artis yang ke situ, cuma saya ngomong-ngomong dulu karena saya udah semua serahkan ke kuasa hukum saya. Biar nanti proses berjalan aja gitu. Sebenarnya